Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan komunitas mahasiswa membaca. Yang mana di sini perkenalkan sahabat saudara Amin. Dia dari prodi jurusan Ekonomi Syariah. Dan ini dari Stikes Sekolah Tinggi Kesehatan Nahdlatul Tulab, dan saya sendiri perkenalkan Ali Taufan, jurusan Hukum HKI, Hukum Keluarga Islam. Perkumpulan mahasiswa atau komunitas perkumpulan membaca merupakan suatu yang urgensi sebagai bentuk elitis pengembangan potensi dan pemahaman keilmuan intelektual dan semacamnya di dunia kopi-kopi tersebut. Karena kalau di kampus hanya saja 25% dan sisanya 75% di luar kampus. Karena berbicara tentang teks atau teori tentang rasio dan empiris sangatlah berbeda. Makanya harus ada penyeimbangan, karena menurut Schopenhauer itu pertumbuhan dan pengembangan manusia memang dari internal, dari dirinya sendiri. Tapi menurut John Locke yang menganut paham tentang materialisme atau dialektis tersebut, memberikan contoh bahwa perkembangan dan pertumbuhan manusia dalam berpikir segi apapun itu didukung dari lingkungan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu ada dua, ada dari dirinya dan kemauannya, dan ada dari faktor lingkungan atau sosiokultur menurut bahasa ilmiahnya itu. Sangat urgen untuk bergabung di malam ini di komunitas mahasiswa membaca, karena sangat urgensi untuk lebih kepada nalar kritis, kemajuan berpikir, pengembangan berpikir, dan refleksi untuk bertindak maupun bergerak. Karena dunia kopi sangat penting kalau kita gunakan secara baik-baik dan bermanfaat. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat. Filsafat itu adalah suatu cara analisa untuk mencari suatu kebenaran dari konsep secara teks maupun konteks. Itu adalah filsafat. Tetapi sejarah khazanah munculnya filsafat itu tidak lepas dari kebudayaan dan peradaban orang Yunani. Maka dulu itu banyak orang yang mengkaji tentang filsafat, sehingga filsafat itu menghegemoni ke peradaban dunia. Maka wajar saja kalau banyak orang mengkaji tentang filsafat. Secara etimologi, filsafat itu adalah philos dan sophos, atau philos dan sophia. Philos itu adalah cinta bahasa Yunaninya, tapi sophia itu adalah bijaksana. Jadi secara terminologi, filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Faktor-faktor timbulnya atau khazanah munculnya filsafat itu ada 3 aspek sebetulnya. Aspek yang pertama mitos bangsa Yunani, yang kedua kesusastraan bangsa Yunani, yang ketiga adalah pengaruh ilmu pengetahuan. Mitos itu apa? Mitos itu beda dengan hoax. Hoax itu sesuatu yang muncul tapi tidak betul. Sesuatu yang muncul tapi tidak betul. Artinya apa? Artinya berita yang salah atau tidak benar. Itu hoax. Tapi kalau mitos itu adalah suatu isuistik yang memang muncul di permukaan atau di dunia atau sosiokultur masyarakat, yang memang keberadaannya bisa dipercaya dan keberadaannya juga tidak bisa dipercaya. Maka fungsi dan tujuan filsafat itu untuk mencari kejelasan daripada mitos-mitos tersebut dan dibuktikan di Yunani. Jadi gunanya seperti itu. Ada kesusastraan. Kesusastraan itu lebih kepada literasi,
leluhur, sosio, sejarah, budaya dan semacamnya. Itu mempengaruhi suatu nalar berpikir seseorang. Nalar berpikir seseorang. Ada lagi pengaruh ilmu pengetahuan. Jadi pengaruh agama, pengaruh budaya, pengaruh suatu perbedaan, pengaruh beberapa bicara tentang kosmologi, pengaruh tentang beberapa perbedaan tentang persepsi di jagadaya ini, itu adalah pengaruh ilmu pengetahuan. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Tapi ada pembagian juga. Artinya definisi filsafat itu dijelaskan menurut 3 negara atau tiga wilayah. Yang pertama wilayah Yunani atau Eropa itu mengatakan bahwa dalam bahasanya bahwa menurut orang Yunani dengan bahasa itu adalah filosofia, kalau menurut orang Inggris itu filosofi, kalau menurut orang Arab itu falsafah. Falsafah itu adalah kerangka berpikir. Tidak cuma itu, filsafat itu ada objeknya. Yang pertama objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material itu apa? Objek material itu berbicara tentang suatu materi. Materi itu dibagi menjadi 2. Ada yang nampak, ada yang tidak tampak. Tetapi meskipun tidak tampak, kalau kita meyakini itu sesuatu itu ada, maka itu ada. Jadi meskipun tidak berbentuk seperti ini, misalnya hal-hal yang gaib bicara tentang Tuhan dan semacamnya, itu bisa kita yakini bahwa memang betul-betul ada begitu, meskipun secara materi itu tidak ada. Itu adalah perbedaan antara 2 kemungkinan, sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi itu yang disebut material. Ada 2 material itu bisa berbentuk sesuatu atau pemahaman, keyakinan, kebudayaan, apalagi bentuk, rasa, bau, bunyi dan semacamnya. Itu yang disebut materi. Materi itu adalah hal-hal yang berbentuk. Jadi yang dapat kita rasa itu adalah bentuk sebenarnya. Ada pancaran dan ekspresi daripada objek tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya untuk yang namanya materi? Untuk mencari tahu materi tersebut ada objek formal. Jadi objek formal itu mencari tahu sampai secara mendalam, sampai ke akar-akarnya, mengenai tentang materi material tersebut. Jadi itu adalah objek filsafat. Ada lagi tentang fungsi filsafat, peran dan fungsi. Ketika kesadaran sudah tercerabut dalam pemikiran manusia dan kemajuan iptek, ilmu dan teknologi memberikan pengaruh kemerosotan terbesar di dunia kehidupan. Hilangnya moral, hilangnya kesadaran, hilangnya tentang persaudaraan, hilangnya suatu etnis, hilangnya suatu kelompok, hilangnya suatu persatuan. Jadi filsafat itu bagaimana memberikan arah yang fungsi sebagai suatu kebenaran. Artinya dari yang salah bisa dibenarkan, dari yang tidak akur bisa dikembalikan. Jadi fungsi filsafat adalah berbicara tentang etis dan estetik. Artinya sesuatu yang tidak indah kita buat indah, sesuatu yang tidak baik kita buat baik. Itu adalah tujuan filsafat. Kadang filsafat itu mengenalkan kita dengan Tuhan. Itu fungsi filsafatnya dan peran. Ada lagi berpikir secara sistematis. Metode sistematis dalam filsafat itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi dalam filsafat itu dibagi seperti itu. Berpikir metosis, metode dan sistematis dalam berpikir filsafat itu dibagi menjadi 3. Metode itu apa? Silogisme atau
penarikan kesimpulan dari bagian-bagian menjadi suatu konklusi, sehingga disebut suatu kerangka atau metode yang tersusun atau sistematis dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, top down bottom up, sehingga pembahasan itu sesuai pada ritme dan konsep yang teratur. Itu adalah metode dalam filsafat. Sehingga ada ontologi. Ontologi itu berbicara tentang materi lah, atau tentang sains, struktur tubuh dan semacamnya, sesuatu yang tanpa. Salah satu contoh bicara tentang sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, karena dalam ontologi itu dibagi menjadi dua bagian. Ada empiris yang pertama, yang kedua ada idealis dan spiritualis. Jadi empiris itu apa ya? Empiris itu adalah sesuatu yang nampak, contohnya badaniyah, yang secara realistis, secara tentang bentuk yang memang berbentuk atau nyata di depan mata, tidak gaib seperti itu. Itu yang disebut tentang material, yang disebut tentang empiris, berbicara tentang sesuatu yang tampak. Karena ada suatu pertanyaan dulu ketika saya kecil, bahwa lebih penting mana antara badan dan ruh ataupun nyawa. Dari paham empirisme itu lebih kepada badan. Salah satu contoh, kalau seorang cewek itu cantik tapi bertemu dengan cowok yang jelek dan menimpangnya, kadang nggak mau, tapi itu bersifat pragmatis, kadang begitu. Jadi bentuk ini sangat berpengaruh dalam suatu hubungan manusia. Bentuk wajah atau yang tampak itu sangat berpengaruh, karena maka dari itu dianggap penting oleh manusia. Ada aliran ada lagi yang kedua tentang idealisme, tentang metafisik, tentang natur, tentang apa namanya itu, natur dan spiritual, masalah tentang ruh, jiwa, psikologi, maupun hal-hal yang bersifat tidak bisa diukur atau secara barometer ukurannya, tidak bisa ditakar dan semacamnya, contohnya ruh, jiwa dan seperti apa. Itu yang kedua. Jadi dari idealis dan spiritual itu lebih kepada sesuatu yang ada, tapi kan sifat dari bentuknya itu tidak bisa diukur. Salah satu contoh, kadang teman kita itu senyum tapi hatinya menangis, kadang seperti itu. Itu pernah saya lakukan. Dan ada pertanyaan lagi, menurut aliran idealisme dan spiritualisme itu antara badaniyah, antara empirisme, antara sesuatu yang ada dan ruh itu dan kejiwa itu lebih penting jiwa katanya dalam struktur hidup manusia. Jadi situ bertentangan antara pemikiran rasio dan empiris, itu bertentangan, saling mengulung-ulungkan. Tetapi ada lagi dualisme. Jadi ontologi itu dibagi menjadi tiga, ada empiris, spiritual, dan idealis, dan ada dualisme. Dualisme itu adalah kata-kata tawasud. Tawasud itu moderat, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Artinya tawasud itu bukan tidak mempunyai keputusan, tapi punya keputusan, tetapi tidak tidak saling memberatkan, tapi sama-sama imbang. Jadi bahwa antara, menurut pemikiran dualisme itu, bahwa antara ruh dan badaniyah itu saling berhubungan. Karena kalau sampai salah satunya itu tidak ada ya, antara ruh itu kan, kalau tidak ada ruhnya, jadi badaniyah itu tidak akan hidup. Tanpa ruh itu badan itu tidak berguna. Tetapi ketika ruh itu ada tapi badannya tidak ada, maka rasa-rasanya samalah dengan makhluk halus atau gaib itu. Jadi pemikiran dualisme itu menjadi jawaban penengah. Artinya salah satu contoh untuk memberikan suatu
reaksi atau fungsi filsafat tersebut. Ada epistemologi. Epistemologi itu berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang alam, manusia, dan berbicara tentang teologi atau tentang ketuhanan, keyakinan. Jadi karakter keilmuan itu lebih kepada paham-paham dari kitab, literasi, dan apapun yang berkaitan dengan objek yang kita maksud mengenai epistemologi tersebut, sebagai untuk mencari informasi dari hal-hal yang kita memang ada dan mungkin ada dari teologi, dari kosmologi dan struktur tubuh manusia maupun tentang Tuhan. Itu epistemologi, cara untuk mencari kebenaran. Hanya suatu konsep dan landasan yang menjadi nilai kritis dari pemikiran manusia itu. Karena yang disebut epistema adalah sebuah pemikiran. Kadang pemikiran itu tidak, namanya manusia tidak mencapai kebenaran tingkat terakhir. Jadi butuhnya eksiologi. Eksiologi itu lebih kepada suatu eksperimental, bagaimana mencoba epistemologi dan dibuktikan secara tindakan maupun secara realitas di fakta sosialnya seperti apa, melakukan percobaan, melakukan penelitian dan semacamnya. Tapi eksiologi itu juga dibagi menjadi dua, ada etika dan estetika. Nah, di situ kita menemukan setelah melakukan penelitian pasti ada nilai negatif dan positif. Negatif itu apa? Hasil dari pertimbangan antara dua keputusan. Dari hasil tersebut maka ada nilai etika dan estetika. Dari hasil penelitian tersebut bisa beretik, bisa baik atau tidak baik. Yang estetika bisa indah atau tidak indah. Jadi itu adalah nilai kritis. Nilai kritis bagaimana berpikir sistematis, karena pastilah setiap hal-hal yang ada di bumi ini namanya suatu kehidupan pasti ada perilaku, tindakan maupun refleksi alam ini pasti ada positif negatifnya. Karena sudah anas ya, ada surga dan neraka, manifestasinya bentuknya itu perwujudannya ada di dunia. Jadi makanya ada teori pertimbangan, sebelum melakukan keputusan harus ada pertimbangan. Itu adalah filsafat. Tapi cuma itu mungkin yang bisa kami jelaskan dengan teman-teman, dan memang sangat urgen lah kalau kita bicara tentang negara, filsafat ya. Bicara tentang kehidupan yang memang perlu kita bahas. Karena menurut John Locke itu bahwa mengatakan pendidikan itu membuat perbedaan besar di antara manusia, sehingga antara yang berpikir dan tidak berpikir pasti kan berbeda, antara yang bekerja dan tidak bekerja itu berbeda. Maka itu adalah fakta alam, bahwa Tuhan menciptakan bumi itu kan memang 7 hari. Bukan Tuhan tidak mampu, tapi kita harus introspeksi bahwa kita memang skenario Tuhan supaya kita itu berproses. Kira-kira seperti itu. Jangan pernah malas belajar, jangan pernah kecewa terhadap diri kita, karena hidup masih panjang. Jangan lupa baca buku. Ada 3 kata-kata yang memang perlu kita ingat, perlu kita pahami, dan perlu kita sadari. Yang paling urgen adalah introspeksi diri, bahwa antara mahasiswa dan amnesia itu dibuktikan secara kata-kata, tindakan, dan sikap manusia. Contohnya lagu-lagu liberasi dilupakan, membaca buku kiri sudah sungkan dilakukan. Itu adalah contoh-contoh amnesia. Kira-kira begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.